fungsi Suzuya yang tadi tempat pusat perbelanjaan, pusat permainan, hiburan, ini berganti jadi pusat, jadi tempat kebaktian. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Semoga baik-baik saja. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan melimpah-limpah. Saudara-saudara, di video kali ini saya bagikan kepada kita video cuplikan. Dan video ini sudah beredar ya berapa hari yang lalu ya teman-teman. Dan ini kejadian kembali lagi pelarangan orang Kristen beribadah ya. Dimana kita lihat selama ini bahwa ibadah Kristen sering sekali dilarang ibadah, ada yang ditutup, ada yang disegel, dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi sering ya. Bahkan baru-baru ini kita lihat penutupan gereja ditutup oleh bupati sendiri, yaitu di Purwakarta ya saudara-saudara ya. Bahkan dan juga banyak lagi kejadian-kejadian yang bisa dikatakan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini kejadian baru-baru ini viral di sosial media, yaitu di kota Medan. Bagaimana ya para oknum-oknum ya, sebagian mereka melarang umat Kristen beribadah, khususnya yang ada di Suzuya Marelan ya saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ya itulah memang yang sedang terjadi bagi umat Kristen, dan kita tidak usah heran karena hal itu di zaman kisah para rasul pun kejadian itu sering sekali terjadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, Alkitab mengatakan ketika rasul-rasul itu dianiaya pada zaman kisah para rasul, maka mereka semakin tersebar di mana-mana, sehingga nama Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Nah, saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan terjadi di kota Medan ini. Saudara, ini bukanlah kejadian yang baru-baru ya, tetapi ini adalah kejadian yang bisa dikatakan mayoritas ya saudara-saudara. Kita simak dulu video cuplikan berikut. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Masih mengenai penolakan gereja di Medan Marelan sahabat. Bagaimana masyarakat muslim mendemo penolakan gereja yang ada di Suzuya Mall Plaza. Warga muslim di sana sangat keberatan karena adanya gereja tersebut, sehingga membuat mereka susah ke mall, bahkan anak-anaknya kesulitan untuk bermain. Bentuk kekecewaan masyarakat dan umat Islam pada Suzuya Marelan Plaza telah memfasilitasi fungsi Suzuya yang tadi tempat pusat perbelanjaan, pusat permainan, hiburan, ini berganti jadi pusat, jadi tempat kebaktian. Sungguh aneh sekali sahabat. Padahal selama ini Sumatera Utara dijuluki sebagai kota toleransi. Bahkan selama ini orang Medan tidak pernah memprotes bagaimana saudara muslim 5 kali dalam sehari mengumandangkan suara azan yang begitu kuat ya. Tetapi kali ini orang Kristen beribadah di salah satu mall, Suzuya Mall Plaza, diprotes. Padahal orang Kristen ibadahnya tidak kuat dan tidak mengganggu warga sekitar. Saya pastikan itu sahabat. Yuk kita lihat videonya terlebih dahulu. Demo di Marelan menolak adanya gereja di Suzuya. Sebagai menyampaikan salah satu bentuk kekecewaan masyarakat dan umat Islam pada Suzuya Marelan Plaza telah memfasilitasi tempat kebaktian bagi GKI
yang sejatinya awalnya kita bangga dengan Suzuya Maryland ada di tengah-tengah kami. Fungsi Suzuya yang tadi tempat pusat perbelanjaan, pusat permainan, hiburan, ini berganti jadi pusat, jadi tempat kebaktian. Bang, yang mendasari kita memprotes keberadaan tempat kebaktian itu apa sebenarnya? Kita mengacu kepada regulasi untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman antar umat beragama. Kita menjaganya dengan masing-masing beribadah di tempat komunitas kita berada. Indikasi penolakan dari masyarakat setempat dan umat setempat karena akan berpotensi konflik dan tidak ada penolakan dan sebagainya, artinya semua kondusif. Jadi salah satu regulasi yang menjadi syarat adalah terjaganya ketentraman, kerukunan antar umat beragama. Itu yang jadi faktor pokok yang menjadi pertimbangan semestinya dalam mengeluarkan rekomendasi bagi lurah untuk tidak supaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Bang, ada informasi katanya kan tempat ibadah mereka di kawasan Titipapan yang gak jauh dari sini, Bang. Benar. Itu kan katanya lagi direnovasi gitu. Apa gimana gitu, Bang? Sejauh toleransinya gitu. Jadi tempat mereka yang kami tahu di Ruko Kota Baru, Jalan Platina Raya. Kalau masalah alasan renovasi dan lain sebagainya, tawaran dari Pemko Medan yang sudah mencoba memfasilitasi mereka di aula kantor Kemenak yang luas dan nyaman untuk bisa melaksanakan kebaktian, tapi mereka tolak. Apa kepentingan mereka? Apa misi yang terselubung di tengah mereka? Sehingga mereka harus paksakan ada di Suzuya. Itu yang menjadi pertimbangan pemikiran penting. Sehingga kami juga kembali minta kepada Pemko Medan untuk silahkan akomodir GEKI untuk bisa melaksanakan ibadah dengan tenang di komunitas mereka, yakni di Jalan Platina Raya atau di tempat yang lain yang kira-kira itu memang komunitas mereka, ataupun komunitas yang tidak menolak mereka. Selama tuntutan kami untuk cabutnya rekomendasi oleh lurah Tanah tidak dipenuhi, maka kami akan terus lakukan aksi berjilid-jilid sampai memang tuntutan kami tercapai. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang baik yang aku puji selamanya. Ya sahabat yang terkasih, video yang kedua ini cukup beredar luas di akun-akun orang Kristen. Mereka berpikir bahwa ibu ini mendukung orang Kristen gitu, padahal tidak. Ibu ini sebenarnya memprotes Pak Lurah yang memberikan izin kepada orang Kristen untuk beribadah di Suzuya, Medan Maryland. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, itulah video cuplikan kita sudah lihat tadi saudara-saudara ya. Bagaimana kalau kita lihat para kadrun-kadrun ini tidak henti-hentinya ya untuk melarang orang-orang Kristen beribadah ya. Ada apa gerangan? Apa yang terjadi di balik itu semua? Kenapa hal itu terjadi hanya kepada orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan? Ini adalah sesuatu pertanyaan yang perlu kita tanyakan saat ini. Ya tentunya jawabannya kita tahu apa penyebabnya. Dan kita tahu sendiri saudara kekasih Tuhan, itu kejadian bukan hanya hari ini, tetapi kejadian hal tersebut terjadi juga di zaman kisah para rasul. Bahkan Yesus sendiri pun saudara-saudara telah dianiaya. Yesus katakan, kalau aku pun sebagai guru dianiaya, maka engkau pun sebagai murid akan dianiaya juga. Itulah dunia, kata Yesus, saudara kekasih Tuhan. Ya. Tetapi Yesus juga katakan, mereka tidak mau menerimamu, mereka menolakmu karena mereka berasal dari bumi. Saudara kekasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang menerima Yesus adalah orang-orang yang percaya dan menerima firman Tuhan itu. Tetapi satu hal yang perlu kita pegang saudara kekasih, bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen, semakin dilarang, maka akan semakin tersebar kemana-mana Injil, kabar baik, keselamatan, berita Injil, kabar baik akan semakin dikumandangkan sampai ke ujung bumi, sampai Yesus datang kedua kali menjemput orang-orang percaya. Saudara-saudari kasih Tuhan dalam nas, itu sebabnya umat Kristen, orang-orang Kristen yang mendengar video ini dimanapun saudara saat ini,
khususnya bagi saudara-saudara Kristen yang ada di kota Medan, jemaat-jemaat yang ada di Maryland, yaitu di Suzuya, jangan takut. Tidak seorang pun yang dapat tahan menghadapi engkau seumur hidup. Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan katakan. Seperti Tuhan menyertai Musa, begitulah Tuhan akan menyertai engkau. Jangan takut terhadap manusia yang dapat membunuh Tuhan, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh, yang berkuasa membinasakan jiwa, mencampakkan mereka ke dalam api neraka. Itu yang perlu kita takutkan, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ya kalau kita mengadu kepada pemerintah, ya pemerintah, saudara kasih Tuhan, sudah sering terjadi gereja yang ditutup, sudah diadukan kepada pemerintah, tapi tidak ada jawaban, saudara-saudara. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya? Yang kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Saudara kekasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang akan menyelesaikan masalah. Mari berharap kepada Tuhan, mari berdoa, Tuhan yang akan bekerja.